Selamat pagi, teman-teman. Sobat trader mandiri, ini ada perubahan yang kemarin saya katakan akan ke 3.400. Ini ada sedikit perubahan analisa. Kenapa kok analisa saya berubah? Karena saya proyeksinya itu kemarin kan langsung ke sini ke 3.400, ternyata enggak, bolak-balik di sini. Dan ini Bollingernya sudah membentuk sudah menciut secara H4. Dan kalau Bollingernya menciut ini ada perubahan struktur, teman-teman. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini, teman-teman. Kalau kemarin itu naik bisa langsung turun, tapi ternyata enggak, turun baru naik. Dan kalau ini nanti bisa menembus upper band ini secara H4, berarti sudah membentuk momentum bullish. Jadi kalau ini membentuk momentum bullish, maka kemungkinan besarnya akan naik terus, guys. Nggak jadi turun, 3.400 nggak jadi turun kalau ini membentuk momentum bullish. Jadi gitu perubahannya. Kalau ini membentuk momentum bullish, maka 3.400 ini pasti kejebol. Pasti. Mungkin akan ATH di 3.000, tidak 3.400 lagi, bisa sampai sini, teman-teman. Bisa sampai 3.500. Nah, sini 3.500. Gitu. Jadi perubahannya seperti itu. Jadi yang kemarin saya bilang ini naik lalu mungkin akan rejeksi turun, nggak jadi. Strukturnya berubah karena market memang begitu. Maka sekarang proyeksi saya adalah 3.500. Kalau ini jebol, secara H4 jebol, bisa ngebreak hingga membuat momentum bullish, maka akan naik. Tapi bisa saja retrace dulu tapi naik, tapi overall naik. Dan naiknya bukan 3.400 lagi, tapi target kita selanjutnya adalah ATH, yaitu 3.500. Itu kalau skenarionya jebol. Jadi saya masih menunggu. Saya udah cuan banyak tadi malam. Oh ya, saya disclaimer ya, teman-teman. Saya tidak mengajak kalian untuk mengikuti apa yang saya katakan. Saya tidak pernah mengajak kalian untuk buy atau sell. Tetapi saya hanya membantu menganalisa sesuai yang saya pahami, teman-teman. Yang saya ketahui sesuai dengan metode saya. Jadi kalian itu nggak boleh asal ikut. Kalian harus tetap punya metode kalian. Dan saya hanya menambahi. Misalnya kalian udah paham SMC, lah itu kombinasikan, guys. Jangan malah kalian ikut metode orang lain. Judulnya aja kan trading mandiri. Jadi yang saya tekankan adalah kemandirian kalian dalam dunia trading.
bukan ikut-ikutan buy or sell ya. Karena kalau ikut-ikutan buy or sell itu bumerang buat kalian. Sekali dua kali kalian cuan, tapi untuk kedepannya itu tidak bisa jamin. Tapi kalau kalian mandiri, kalian tahu alasan kenapa kalian buy, kenapa kalian sell, kenapa kalian exit, kenapa kalian cut loss, itu enak teman-teman. Saya hanya membantu menganalisa. Nah, menganalisa itu nggak selalu benar, kadang salah gitu, kadang nggak tepat, kadang juga berubah. Misal saya menganalisa kemarin akan naik, ternyata turun dulu, itu kan salah teman-teman. Ketika saya menganalisa naik, apakah saya langsung buy? Tentu tidak. Jadi saya tidak pernah buy or sell berdasarkan analisa. Itu yang perlu kalian ketahui. Loh lah, terus berdasarkan apa kalau nggak berdasarkan analisa? Saya buy or sell itu berdasarkan konfirmasi. Itu yang saya lakukan. Misal saya menganalisa ini akan naik, misal, apakah saya langsung buy? Tentu tidak. Saya akan mengkonfirmasi dulu. Di mana? Di time frame kecil. Misal di H1 ini kan masih naik ya. Saya memproyeksikan masih naik. Apakah saya langsung buy? Tentu tidak. Saya akan geser ke time frame lebih kecil. Misal M15 sudah menunjukkan tekanan bullish yang sangat kuat. Saya hanya perlu menunggu dia rejeksi ke bawah lalu buy. Begitu teman-teman. Jadi saya selalu mengutamakan konfirmasi, bukan bias entry. Jangan sampai kalian itu bias entry. Bias entry opo bang? Bias entry ini kalian tahu kan bullish, wes nggak pandang bulu langsung buy, itu namanya bias. Nah, bias ini sangat berbahaya. Banyak sekali orang termakan bias mereka sendiri. Seperti ini kan di M15 naik, ini kan mau rejeksi turun. Kalau turun ke sini ke middle band, menyentuh middle band, baru saya buy. Itu teman-teman. Jadi saya nggak pernah bias dalam melakukan trading. Lebih baik tidak untung daripada harus rugi. Itu slogan saya. Loh bang, kalau nggak turun gimana, kan kita ketinggalan momen. Setiap hari itu selalu momen teman-teman. Jadi jangan pernah takut ketinggalan momen. Setiap hari itu selalu ada momen. Nggak ada ceritanya ketinggalan momen. Karena market itu dua arah. Kalau nggak naik ya turun. Kalau kita udah terlanjur tinggi naiknya, ya kita tunggu momen sell. Sesederhana itu. Jadi nggak ada yang namanya ketinggalan momen. Jangan takut ketinggalan momen. Takutlah ketika kamu entry tetapi tidak tepat. Itu merusak mental. Ini kan masih mau turun, menjemput middle band. Nah, saya akan buy di sini. Itu caranya. Jadi analisa saya itu, pertama saya akan melihat time frame besar seperti daily atau H4 ya. Seperti daily atau H4, saya akan melihat gimana struktur di daily, gimana struktur di H4. Setelah saya tahu arah tren besarnya, baru saya turun lagi ke H1, ke M15, ke M5. Saya jarang menggunakan M5 teman-teman, kalau kalian paham. Paling kecil biasanya M15, apalagi M1 nggak pernah saya lihat M1. M1 itu penuh dengan manipulasi. Paling kecil M15. M5 itu sekedar saja. Tapi yang menjadi patokan dasar
tetap time frame besar, time frame H1, H4 dan daily. Gitu teman-teman, itu strategi yang saya gunakan agar kalian paham. Jadi kalian nggak bias dalam melakukan entry posisi. Lah, saya mau katakan tentang berbagai indikator. Segala sesuatu itu kan memiliki fungsi, termasuk indikator ini, Bollinger Band, zigzag. Ada yang sampai indikator itu banyak sekali. Saya punya teman seangkatan saya dulu. Jadi saya sama teman saya itu belajarnya bareng, mulainya bareng, jatuh bangunnya juga bareng. Cuman dia agak putus asa, maka melanjutkan pekerjaannya, tidak fokus trading. Sedangkan saya nggak putus asa. Saya memilih untuk hancur lebur dan memulai segala sesuatunya dengan trading ini. Lah, tapi sampai sekarang teman-teman saya masih trading. Perbedaannya apa? Perbedaannya, saya udah keluar dari zona-zona rumit, sedangkan teman saya belum. Maksudnya teman saya masih menggunakan indikator sangat banyak sekali. Sangat rumit lah. Sebenarnya apa sih indikator itu? Indikator pada dasarnya, fungsi utama indikator itu meyakinkan kalian akan adanya posisi entry kalian, gitu teman-teman. Jadi fungsi indikator itu untuk meyakinkan seorang trader untuk mengambil keputusan apakah akan buy, apakah akan sell. Kira-kira kalau orang menggunakan indikator sangat banyak, kira-kira keyakinannya tipis apa besar? Coba kalian pikir. Kalau fungsi utama indikator adalah untuk meyakinkan, berarti semakin sedikit indikator sebenarnya dia sudah semakin yakin. Semakin banyak indikator berarti dalam dirinya masih banyak keraguan. Sesimpel itu. Jadi kalau kalian lihat orang kok banyak indikator, sebenarnya dalam dirinya itu keraguannya banyak, guys. Maka dia butuh komponen-komponen yang lain yang begitu banyak untuk meyakinkan dirinya. Pada akhirnya apa? Ya tetap loss. Jadi yang terpenting dari indikator adalah cara membaca indikator itu sendiri. Sebanyak apapun indikatornya, kalau tidak bisa membaca ya percuma teman-teman. Lebih baik satu indikator tapi kalian paham cara bacanya, cara mengaplikasikannya, dan cara memaksimalkannya, daripada 10 indikator tapi kalian pusing sendiri. Itu ya. Jadi objektiflah dalam memahami market. Jangan bias, jangan tergesa-gesa, tetap pada rule yang sudah kalian lakukan. Nah, ini kan udah membentuk momentum. Kalau udah membentuk momentum berarti siap-siap buy. Tapi apakah langsung buy? Tentu tidak. Kembali lagi, saya entry berdasarkan konfirmasi, bukan berdasarkan bias. Ketika naik maka saya akan menunggu turun. Ketika turun baru saya buy. Gitu teman-teman. Itu yang perlu dipahami ya, agar kalian gak salah paham. Kalau saya menganalisis naik bukan berarti langsung buy, gitu bukan. Kemarin kan saya bilang di sini bahwa ini kemungkinan akan naik. Kan saya bilang gitu.
Karena saya kira hanya 3 wave yang akan terbentuk, ternyata 5 wave. Saya kira 3 wave yang di sini akan mantul, ternyata enggak. Apakah ketika saya katakan bahwa ini masih naik terus langsung buy? Berarti kamu belum paham strategi yang saya katakan. Saya nggak langsung buy teman-teman. Saya menunggu konfirmasi. Apa konfirmasinya? Ini kan nggak ada konfirmasi, masih turun. Saya masih menunggu. Terus ini naik. Wah, ini konfirmasi bang, berarti buy di sini. Loh, konfirmasinya bagian mana? Kan ini nggak membentuk yang namanya momentum teman-teman di M15 kemarin. Malah turun. Dan turun lagi dan turun lagi. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, saya itu nggak akan melakukan apa-apa. Saya hanya diam. Karena konfirmasi entry tidak sesuai dengan analisa plan saya. Maka yang saya lakukan hanya diam, mengamati. Ketika turun lagi ke sini, barulah saya entry di sini. Loh, kok malah entry di sini, Bang? Konfirmasinya apa? Konfirmasinya ini, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya engulfing. Terus turun ke bawah, tidak mampu membuat momentum lagi, malah naik. Nah, naik di sinilah saya entry. Kalau kita turunkan di M5, mana? Kalau kita turunkan di M5 ini teman-teman, turun ya, membentuk momentum sell, lalu naik ngebreak middle band, turun lagi 2 kali tidak mampu membuat momentum. Ini area konfirmasi bahwa tren akan berbalik. Maka saya untuk kedua kalinya saya buy. Itu konfirmasinya. SL saya di sini. Nah, di sini di bawah ini. Nah, dan ternyata naik. Saya cuan gede. Ini turun lagi. Apakah SL saya geser? Tentu tidak. Ini naik membentuk momentum. Nah, saya buy lagi di sini. Itu teman-teman. Jadi saya entry berdasarkan konfirmasi, bukan bias. Nah, ini kan udah membentuk turun ke middle band di M5 ya. Tapi saya patokannya tetap M15. M5 itu hanya untuk meyakinkan. Di M15-nya belum menyentuh middle band. Maka saya akan menunggu menyentuh middle band. Berarti di sini. Untuk yang sell nggak ada sell, karena strategi kita berubah. Yang tadinya saya kira akan ke 3.400 baru sell, ternyata strateginya berubah. Akan jebol ini 3.400. Karena Bollinger Band-nya sudah menciut, dan kalau ini jebol maka naiknya kenceng. Maka target saya adalah 3.500 atau ini 3.430-an, baru nanti turun 3.400. Saya akan menunggu kalau ada konfirmasi penurunan saya turun, tapi turunnya tidak turun signifikan karena area permainannya udah berubah. Saya hanya akan memproyeksikan turunnya hanya rejeksi lalu naik lagi. Gitu ya teman-teman, kalian biar sedikit paham tentang metode yang saya
Ini teman-teman, Bitcoin, mana Bitcoin? Nah, ini saya kasih gambaran sedikit tentang Bitcoin biar ini Bitcoin kalau mampu melewati garis ini teman-teman, ini garis atas ini ya, kalau mampu melewati garis atas ini maka terbang tinggi. Ini dash ya, break di sini, rejeksi, lalu naik. Ini Bitcoin. Jadi saya udah cuan banyak dari Bitcoin dari sini, dari apa namanya, dari ini, dari sini ke sini kan lumayan. Belum saya close karena proyeksi saya masih mau naik. Saya kasih SL plus di sini di bawah middle band ini. Ini masih mau turun lalu naik lagi, ngejebol. Ini kuat pertahanannya. Kalau jebol ini naik, paling ntar malam naik kenceng. Target awal sini, order block. Nah, order block atas target awal. Kalau tembus order block atas maka akan naik. Itu ya teman-teman, gitu dulu gambaran kita gold dan Bitcoin di hari ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Tolong di share biar saya tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.